Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Sabtu 18 Desember 2021. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan masih mahalnya tarif internet membuat hanya bisa diakses oleh orang-orang yang memiliki kemampuan secara ekonomi. Kesenjangan internet juga terjadi karena biaya yang mahal, sehingga memungkinkan internet hanya bisa diakses oleh mereka yang mampu secara ekonomi, kata Luhut, sebagaimana dikutip dari kata sambutannya di acara Indonesia Fintech Summit 2021 yang disiarkan oleh akun YouTube Jasa Keuangan Ahad 12 Desember yang lalu. Selain persoalan tarif, Luhut juga menyebutkan bahwa belum meratanya jangkauan internet di Indonesia ini sebagai salah satu tantangan di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Saat ini setidaknya ada sekitar 12.000 desa yang belum mendapatkan akses internet dengan kualitas 4G. Pemerintah sendiri telah menargetkan pada tahun depan seluruh desa di Indonesia yang belum terhubung dengan internet bisa menikmati layanan 4G dari operator telekomunikasi. Menurutnya, rendahnya tingkat kecepatan jaringan juga menjadi kendala dalam menumbuhkan ekonomi digital. Nah, pemirsa, mengapa tarif internet di Indonesia ini cenderung mahal dan apa dampaknya bagi masyarakat Indonesia itu? Dan kemudian bagaimanakah solusi agar rakyat mampu menikmati layanan internet yang murah dengan kecepatan koneksi yang bagus dan juga tinggi. Nah, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan seorang digital entrepreneur, Bung Pompi Saiful. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Pompi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ajis. Gimana Baik, Bung kabarnya? ini. Alhamdulillah sehat ini. Tampaknya Alhamdulillah. katanya setelah ada beberapa agenda ini. Alhamdulillah ini bisa hadir di kabar petang ini. Terima kasih sekali ini kita. Sama-sama. Alhamdulillah bisa diundang dan menyempatkan diri ya. Bersyukur sekali bisa dipercaya di kabar petang ini. Ya, baik Bung, langsung saja mencermati terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Luhut tadi kan, sebagaimana kita lihat ya, sebagian pengamat juga menilai tarif dan kecepatan internet berbasis fiber yang ditawarkan di beberapa negara di Asia Tenggara, ya, termasuk di Indonesia, wabil khusus di Indonesia sendiri. Indonesia ini adalah negara dengan kecepatan internet yang rendah, tetapi tarifnya ini tinggi begitu. Nah, apakah betul seperti itu dan mungkin bisa dijelaskan juga mengapa tarif internet di Indonesia ini mahal begitu ya, tetapi kecepatannya lebih rendah daripada dari negara tetangga dan kira-kira apa saja nih faktor-faktor yang menjadi penyebab dari hal tersebut ini, Bung Pompi? Ya, Bang Ajis. Sebenarnya Bang Luhut di sini juga nggak salah suka. Itu fakta ya bahwa internet di Indonesia ini memang cenderung mahal dan ya boleh dikatakan lemot. Kenapa lemot ya? Karena memang faktanya ya di dalam data kecepatan kita di misalnya di ini aja di Asia Tenggara itu hampir dibontot. Jadi kita itu di bawah Kamboja ya. Jadi kecepatan internet di Indonesia itu 23,12 mega ya. Itu nomor 108 kalau di dunia ya, ini ya kecepatannya itu. Jadi kalau di Asia Tenggara itu nomor pertama Singapura ya. Jelas di sana karena juga apa namanya, kalau kita bicara internet itu kan bicara masalah keterjangkauan, aksesibilitas dan sebagainya. Singapura itu kan negara dengan ini kecil ya, luas kecil. Jadi kalau misalnya mau kenceng-kencengan ya bagus-bagusan ya pasti lebih mudah untuk menjadi juara. Karena itu Singapura negara nomor 17 tercepat di dunia internetnya, yaitu sekitar 100 rata-rata kecepatannya 105 mega
byte per second. Kemudian disusul Brunei, Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia, Laos, ya Kamboja, kemudian baru Indonesia di sana menempati rata-rata kecepatan sekitar 23,12 Mbps. Nah, kenapa ini rata-rata kecepatannya rendah ya? Kemudian kita belum bahas mahal murahnya ya. Kemudian keterjangkauannya itu rendah. Yang pertama memang secara fakta Indonesia ini negara kepulauan, Bang. Secara infrastruktur itu lebih menantang ya, lebih menantang. Kalau apalagi tantangan misalnya internet dengan infrastruktur fiber optik ya, yang dimana di situ kan gali atau di kabel udara atau kabel tanah ya. Ketika antar pulau itu memang infrastrukturnya mahal ya, kemudian ya juga biaya modalnya juga mahal. Nah, itu yang menjadikan bahwa internet kita itu lebih keterjangkauannya itu rendah. Memang faktor lokasi struktur, geografis, wilayah ya seperti wilayah itu. Geografis. Ya, geografis ya seperti itu. Nah, kemudian secara ini tadi keterjangkauan ya, kemudian secara kecepatan ya. Nah, sekarang udah lemot ya, kemudian ini mahal ya. Kenapa mahal juga? Ya karena Indonesia ini lebih banyak pembelian bandwidth internasionalnya. Karena apa? Karena aplikasi-aplikasi yang berbasis di luar negeri itu masih banyak banget yang diakses dari Indonesia. YouTube ya, servernya bukan di Indonesia, misalnya Facebook ya, kemudian yang gede-gede ya, akses gede-gede ya. Iya. Kemudian Google dan lain sebagainya. Yang jelas itu kita harus membutuhkan akses ke internasional bandwidth internasional backbone ya, jaringan internasional. Yang di situ kita lebih mahal. Seandainya ya kemudian aplikasi ataupun orang-orang Indonesia ini lebih banyak mengakses ke server-server lokal atau aplikasi-aplikasi lokal, ya itu akan lebih bisa jadi kita pangkas ya pembelian bandwidth internasional itu ya, kemudian ini lebih akan membuat biaya internet itu lebih murah. Nah, faktor yang paling gede di situ, Bang. Selain yang ini ya, biaya infrastruktur dan sebagainya, memang kulaan bandwidth-nya itu lebih mahal. Ya, baik Bung Pompi. Kemudian kalau kita melihat dan mencermati kan beberapa tahun terakhir pemerintah sendiri juga mencanangkan terkait dengan industri ekonomi digital begitu. Dan kalau kita melihat ini semakin masif ketika di era pandemi. Namun demikian, sebagaimana sudah sedikit Anda singgung tadi ya, kecepatan internet di Indonesia masih tergolong rendah, masih juga banyak di desa-desa yang bahkan ya tidak sekedar kecepatannya lemot begitu ya dalam tanda petik, tetapi internet pun belum ada di sana. Nah, kemudian kalau kita melihat fakta tersebut ya dengan target yang diinginkan ya, ini kira-kira apa ini dampak bagi masyarakat Indonesia? Kan kita didorong untuk ekonomi digital, tetapi internet saja belum ada begitu, belum merata. Ini kira-kira apa ini dampaknya ini? Ya jelas, mungkin proses kreatif ya. Jadi akses yang pertama proses aktif. Kalau misalnya ekonomi digital itu berkaitan sama kreativitas, apalagi di bidang multimedia misalnya, yang membutuhkan bandwidth tinggi. Kalau misalnya e-commerce yang jualan dan sebagainya ya, yang itu kemudian membutuhkan multimedia ya, biaya promo dan sebagainya, itu jelas akan terdampak di situ. Dimana yang pertama mengaksesnya mahal karena butuh kuota yang gede. Yang kedua, kalau lemot juga akan menghalangi ya proses transaksi lah, kemudian proses edukasi dan lain sebagainya. Apalagi sekarang misalnya di zaman e-education ya, bahwa edukasi itu berbasiskan internet. Pembelajaran lewat online itu jelas memerlukan
multimedia yang memerlukan kuota gede, yang memerlukan akses cepat. Ya, kalau misalnya akses kita masih lambat, kemudian mahal, ini sangat terdampak sekali. Ya. Apalagi di desa-desa yang di mana di sana itu blank spot. Artinya blank spot itu nggak ada sinyal internet sama sekali. Itu juga masih banyak, ya. Masih banyak di pedalaman-pedalaman itu yang di mana penduduknya, apalagi penduduknya nggak padat, ya. Karena apa? Karena penyedia jasa internet itu pasti memperhitungkan kepadatan, ya. Karena apa? Kalau misalnya menyediakan di desa-desa terpencil yang penduduknya nggak padat, ya, itu juga mereka juga rugi juga. Sudah menyediakan infrastruktur, kemudian pembelinya nggak ada, pembelinya sedikit dan sebagainya. Maka disitulah blank spot. Kemudian kalau misalnya itu tersebar banyak di wilayah Nusantara ini, ya banyak pula yang tidak bisa mengakses internet, dan proses ekonomi digital ini pasti macet, pasti terhambat. Seperti itu, Bang Yis. Ya, baik Bung Pompi. Ini kalau kita melihat kondisi saat ini, sebagaimana kita ketahui bersama, internet ini seolah-olah sudah menjadi sebuah kebutuhan begitu ya. Bahkan kalau kita bangun tidur tidak buka HP, ya tidak browsing, itu rasanya kayak kurang begitu. Ada sesuatu yang kurang. Nah, tetapi kemudian kalau kita melihat, kalau kita bicara terkait dengan internet, pasti kita bicara terkait dengan pelayanan begitu ya, terkait dengan operator telekomunikasi dan lain sebagainya. Yang ini menjadi kalau kita pahami bersama di dalam Islamnya adalah sebagai kewajiban dari penguasa untuk menyediakan hak ya bagi warga negara terkait dengan telekomunikasi. Tetapi kalau kita lihat ini beberapa tahun yang lalu kita juga mencermati ya, ada beberapa BUMN yang kemudian diswastanisasi begitu. Di mana kita melihat ya ada Indosat, terus kemudian ada Telkomsel juga yang ini ditengarai BUMN yang diswastanisasi, ini dituding ya dalam tanda kutip itu justru semakin menyengsarakan dan menyulitkan bagi warga negara untuk mengakses akses internet begitu. Nah, mencermati terkait dengan hal tersebut, ini kira-kira apa ini catatan Anda mengenai terkait dengan masalah ini, Bung Pompi? Ya, swastanisasi atau penjualan kepemilikan ya di BUMN di bidang informasi penyedia internet ini memang menjadi sebuah titik lemah ya pemerintah dalam mengatur harga, mengatur kebijakan dan sebagainya, karena BUMN tersebut malah justru sekarang itu banyak dimiliki oleh swasta. Misalnya memang di Indosat ya, ketika kita soroti ya, kalau kita beri catatan ya, Indosat berdiri tahun 1967 ya, ketika penyedia telepon internasional itu ya, melalui penanaman modal asing sebenarnya kan. Kemudian akhirnya beli sahamnya dan di BUMN-kan oleh zamannya Pak Soeharto. Kemudian melahirkan anak perusahaan yang namanya Telkomsel gitu. Telkomsel itu sebenarnya anak perusahaannya Indosat. Nah, ada kejadian yang menarik kan ya, ketika sudah di BUMN kan dimiliki oleh negara ya, pada zamannya Soeharto, di masa Megawati itu kan dijual ya Telkomsel Indosat itu kan ya, karena memang mungkin ada kebijakannya yang sangat mempengaruhi ya sekarang ini ketika kita mau beranjak ke dunia digital, tersyok-syok seperti itu. Nah, ditambah lagi ya saat ini mungkin Indosat yang sudah termiliki oleh asing, Uredo ya, membeli saham terbesar di Indosat. Nah, sekarang juga merger dengan perusahaan swasta yaitu CK Hutchison ya, yang perusahaan telekomunikasi yang produknya itu Tri itu ya. Yang sudah deal di akhir September kemarin ya, mereka memerger atau Indosat itu dikendalikan bareng dengan Tri yang nantinya pakai brand dua-duanya itu, Indosat, Hutchison itu. Nah, ini semakin mengecil kepemilikan negara, yaitu sekitar 10% kalau nggak salah kepemilikannya di situ ya. Nah, ini kan nggak mungkin ya, nggak mungkin. Jadi misalnya kalau di perusahaan seperti ini kan saham yang paling besar yang mengendalikan. Di sini pemerintah itu sahamnya kecil sekali, 10%, ya kebijakan-kebijakannya tidak masuk pasti. Termasuk dalam kebijakan
apa namanya yang mendahulukan rakyat ya, bagaimana keterpenuhan internet ya yang murah ya kepada rakyat, pasti nanti apa namanya bukan pelayanan yang menjadikan titik tujuan ya yang menjalankan perusahaan tersebut, tapi bagaimana ya lebih untung ya, kapitalisasi pasti di sana. Nah, disinilah ya ironisnya kita ketika kita mau melejit ya, tapi sekarang itu kan harusnya ya internet itu menjadi kebutuhan dasar, kebutuhan basic setelah, karena pendidik semuanya pakai internet itu kan ya, baik pendidikan macam-macam, sehingga itu menjadi pokok ya, kebutuhan pokok. Tapi pemerintah tidak memenuhinya, padahal kebutuhan yang urgen sesuai dengan amanat undang-undang kan sebenarnya ini harus dipenuhi dan dikuasai oleh pemerintah ya, yang dimana internet itu yang sangat urgen dan sangat basic ya, kebutuhan basic kepada masyarakat, sama seperti kebutuhan pokok. Nah, ini titik kritisnya di sini kalau saya rasa proses swastanisasi BUMN disebut. Ya, baik Bung. Ini kalau kita bicara terkait dengan dunia internet, bicara terkait dengan data dan lain sebagainya, ini kalau seandainya ternyata ya dalam tanda kutip ya penyedia layanan internet ini dikuasai ya sahamnya ini oleh asing, ini kira-kira menurut Anda dampaknya ya bagi rakyat kita ini bagaimana ya, selain mungkin dari sisi pelayanan ya, dari tarif, terus kemudian dari koneksi juga, kemudian dari keamanan data sendiri itu kira-kira bagaimana? Apakah ini sebuah kabar yang baik begitu, atau mungkin kabar yang sebaliknya ini? Bisa dijelaskan begitu? Kalau kita apa namanya membicarakan ini dalam konteks security, ekonomi digital, ekonomi 4.0 dan lain sebagainya, tentunya bukan hanya ketersediaan infrastruktur penyedia internet saja, tapi juga kebijakan-kebijakan pemerintah di dalam menyikapi disrupsi ini. Contohnya misalnya, internet tadi udah saya uraikan ya bagaimana ininya, muaranya dan sebagainya. Sekarang kebijakan-kebijakan membiarkan aplikasi atau produk-produk startup e-commerce di Indonesia itu dikuasai oleh asing misalnya. Ya, Tokopedia ya, sebagian besar pilih asing, Lazada hampir 90% milik Cina. Kemudian Shopee dan lain sebagainya. Pemain-pemain unicorn di Indonesia itu sudah nggak milik Indonesia lagi. Bukalapak dan sebagainya. Nah, kan apa ruginya? Ini masalah data dan big data ya. Artinya apa? Mereka yang mempunyai aplikasi tersebut itu mempunyai data orang-orang yang bertransaksi di seluruh Indonesia. Kebiasaan-kebiasaannya, belanjanya apa dan sebagainya. Sehingga misalnya data-data penting tersebut, interest ya, kemudian demografi ya, kemudian mereka dengan mudah ya, pemiliknya misalnya yang punya Tokopedia itu bisa mengambil data secara real time. Hari ini itu yang laris itu produk apa sih? Ya. Yang dibutuhkan masyarakat itu apa sih? Yang kalau dijual pasti laku itu pasti apa sih produknya? Ya, kalau udah ketahuan seperti itu ya udah ambil aja. Kalau ini pemiliknya Cina misalnya, ya udah Cina ekspor saja ke Indonesia produk ini pasti laku, pasti dibutuhkan. Itu namanya database. Ya. Yang inilah kemudian kita itu udah kalah ya dalam dunia digital dengan negara-negara asing yang menguasai aplikasi-aplikasi tersebut. Karena apa? Datanya itu ke mereka. Ya, bukan hanya data pembelian aja, tapi data personifikasi persona. Misalnya yang menginstal Facebook misalnya itu kemana aja, belanja apa aja dan lain sebagainya, sehingga data-data itu ya mau nggak mau ya mereka yang miliki. Ya Google ya, yang kita punya Google Map, Google macam-macam ya, semua data ada di situ. Miliknya siapa? Miliknya Google kan, seperti itu ya, orang Amerika ya. Artinya mereka punya data segalanya.
mau produksi apa, mau jualan apa, mereka itu sudah tahu polanya, tahu datanya. Ya tinggal aja. Kita itu sebenarnya sudah apa ya namanya, terbuka semuanya. apa namanya, terbuka semuanya, itu udah auratnya terbuka semuanya lah ya. Mau diapa-apain sebenarnya bisa. Gitu Mas Aziz. Ya, ini cukup mengeri begitu ya, sebagaimana sudah sedikit Anda paparkan tadi ya, bahwasanya kemudian dengan berbagai macam tadi, ini secara tidak langsung begitu dari asing itu sangat mudah ya untuk melemahkan ketahanan kita. Ini apa ya, membuat kita agak cukup sedih ya kalau kita berkaca terkait dengan hal itu semua ya. Ini kan kita juga tidak ingin ya negeri kita dengan mayoritas penduduk Muslim yang besar di dunia ini terus kemudian dikuasai oleh orang-orang asing. Nah, terakhir Bung Pompi, kalau kita bicara terkait dengan hal tersebut, ini kira-kira bagaimanakah langkah-langkah yang perlu dilakukan ya agar Indonesia ini memiliki kemandirian teknologi dan juga kemandirian digital gitu. Sehingga kemudian kita tidak tergantung dengan asing. Nah, kemudian juga bagaimana ketahanan nasional dengan keamanan cyber ya serta mewujudkan keamanan ini bisa juga kita wujudkan dengan industri-industri teknologi di masa mendatang. Kan kita ya mayoritas penduduk Muslim ini kan harus menjadi mercusuar begitu ya, harus menjadi pemimpin dunia. Bagaimana bisa kita menjadi pemimpin dunia sedangkan di era digital kita masih mandiri aja belum bisa, apalagi memimpin. Nah ini bisa dijelaskan ini, Bung Bambi. Ya, kalau kemandirian memang di bidang telekomunikasi dari basic ya, dari apa namanya produksinya. Misalnya di setiap mesin BTS itu tidak ada yang milik kita, semuanya milik Cina. Pemancar ya, 4G, 5G itu semuanya milik Cina. Ya, Huawei semua penguasanya. Ya, jadi mereka pasang semuanya itu. Itu dari situnya, dari infrastrukturnya, itu bukan milik kita. Yang kedua, dari startup aplikasi dan lain sebagainya yang mereka itu rakyat Indonesia itu mengakses servernya, itu rata-rata semuanya itu top. Misalnya kita bikin misalnya 10 website atau 10 aplikasi yang paling sering diakses oleh rakyat Indonesia, dipastikan itu nggak ada ya yang 20% misalnya seperti itu. Jadi saja Facebook, Google, TikTok, apa namanya, Instagram, ya WhatsApp, apalagi Google. Nah, itu enggak ada yang miliknya Indonesia. Nah, makanya ya menurut kami ya, yang penting yang pertama itu sebenarnya itu kan kemandirian kita itu soal apa namanya, politik ya, politik will ya. Artinya kebijakan mau atau enggak sebenarnya secara politis. Sementara di negara kita itu cenderung ya, yang tampak ya dari kebiasaan-kebiasaan para pejabatnya itu, kalau bisa beli yang udah jadi ya, ngapain harus biaya riset tinggi yang seperti itu kan ya. Jadi hampir semuanya itu pakai logika tersebut. Ya, ambillah misalnya teknologi mobil listrik yang sebenarnya kita itu hampir sama startnya di tatanan riset, tapi riset mobil listrik apa namanya, anak negeri itu justru dipersulit. Tapi ketika muncul mobil-mobil listrik ya, dari luar asing, itu begitu welcome. Ini kan sangat aneh sekali, tidak mendukung riset di dalam negeri, namun begitu ada produk yang luar itu sangat welcome sekali, dibikinin pabrik ya, Hyundai dibikin pabrik di sini dan sebagainya. Sementara Mas Ricky Elson yang dulu kita undang dari Jepang ke Indonesia, ya, bahkan untuk membiayai risetnya aja harus jualan pete, jualan rendang lah sebagainya. Nah, itu ya riset yang pertama. Riset kita itu bukan mengarah kepada kemandirian, tapi lebih welcome kepada apa namanya, customer ya, pengguna dari teknologi asing. Yang kedua, saya membayangkan ya, bagaimana ketika Cina itu mengawali raja di dunia digital ini. Ya, mereka secara tegas ya melindungi data ya, karena mereka itu
penduduknya itu paling banyak, jelas itu kan menjadi rebutan ya, mangsa pasar yang empuk sekali ya. Namun Cina dengan tegas misalnya, ini sisi baiknya, misalnya yang harusnya kita contoh, tapi sekarang kan Cina menjajah kita. Kenapa dia itu bisa menjajah kita? Karena udah mandiri dulu, ya, baru menjadi leader kan, seperti itu kan. Mereka melarang Google masuk, namun membuat substitusi gantinya buatan anak negeri mereka, yaitu Baidu misalnya. Ya. Melarang Facebook masuk. Supaya apa? Karena nanti datanya itu ke luar negeri, ya, aksesnya itu ke luar negeri. Maka mereka membuat startup sendiri, yaitu Weibo misalnya. Nah, pola-pola seperti ini ya tidak didukung di Indonesia, tidak didukung kebijakan politik di Indonesia. Ya. Jelas ketergantungan inilah yang kemudian akhirnya itu membuat kita itu memang secara pola sistemik itu kita itu tidak disiapkan untuk mandiri. Ya, kita itu disiapkan sebagai penikmat. Ya, oke, sebutkan aja bisa BBN, risetnya kita berapa sih? Kalau dibandingkan dengan negara-negara yang saat ini leading, ya, itu kan pasti modal di awal riset, ya, pembuatan ini startup dan sebagainya itu. Nah, kita ketertinggalan di situ. Kalau kita pengen mandiri, datanya aman, artinya datanya itu tidak pergi keluar, tidak dimiliki orang-orang asing. Ya, yang paling penting itu adalah kebijakan politik ini, politik kebijakan riset, politik kebijakan edukasi, politik kebijakan ekonomi, semuanya terintegrasi. Nah, sementara kita itu karena memang negara yang kapitalistik, tapi kapitalistik ya korban, ya jadi objek kapitalisme, maka jadinya seperti ini. Kita menjadi pasar yang empuk sekali, ya, perusahaan-perusahaan kapital di dunia digital. Ya, nah sebenarnya kita itu bisa mandiri kalau kita itu pakai Islam, ya. Bagaimana dalam Islam itu melindungi data personifikasi dari personal rakyatnya, tidak mudah untuk menjualnya ke asing. Ya, jadi kita kan rakyat kita dijual ke Facebook, rakyat kita dijual ke Google, rakyat kita dijual ke perusahaan-perusahaan startup asing. Ini yang membuat kita ini secara sistemik, secara terpola, ya, pasti akan disedot, ya, oleh startup, ya, dan perusahaan-perusahaan asing. Itu. Seperti ya, itu, baik, Bang Bung Pompi, masa ini luar biasa ya. Jadi memang ada salah satu plan yang mungkin kurang tepat ya dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita, sehingga kemudian kita nggak pede begitu ya untuk mandiri, bahkan lebih cenderung welcome dengan asing begitu. Padahal kan seharusnya ya sebagai seorang pemimpin ya tugasnya melayani kan, misalnya memberi ayah ya, di dalam semua kebutuhan rakyatnya. Baik, Bung Pompi, ini Masya Allah ini luar biasa ilmunya dan pencerahannya ini, dan siap. insya Allah ini sangat bermanfaat buat kita semua, dan ini terima kasih ya telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti coba kita bertemu lagi ya di lain waktu dan lain kesempatan untuk ngobrol lebih dalam lagi terkait dengan industri digital ini. Baik, terima kasih Bung Pompi. Semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum Bung Pompi Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa ya, saksikan kami pekan depan di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rohman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.